Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Di video ini saya akan menyampaikan yang sangat banyak ditanyakan oleh banyak orang, yaitu bagaimana sikap kita atau mensikapi bagaimana kalau misalkan udah menikah lama belum dikasih momongan. Nah, ini pertanyaan ini banyak sekali dilontarkan lewat WA, kemudian di komentar-komentar. Bahkan sekeliling kita juga banyak, mungkin saudara, sahabat, teman yang merasakan hal yang sama. Yang pertama, itu yang dirasa oleh orang yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun belum dapat momongan, itu katanya terasa malu. Kalau ketemu sama teman ditanya belum punya momongan, nah malu. Yang kedua, ditanyain terus sama mertua, sama orang tua, ditanyain terus mana cucu, nah, belum hadir cucunya, seperti itu. Kemudian kadang yang ketiga itu suka diejek sama pasangannya. Suami kadang ngejek istrinya, dianggapnya istrinya yang mandul gitu ya. Si istri menganggap suaminya yang mandul. Nah, di sini suka ada pertengkaran. Yang ketiga, yang keempat, kalau mau arisan, mau bertemu dengan keluarga, ketemu dengan reuni atau keundangan, itu udah deg-degan duluan katanya. Udah deg-degan duluan, kenapa? Karena orang lain bawa anak. Nah, kita tidak. Nah, ya, 4 hal inilah yang akan saya jawab di sini. Bagaimana cara mensikapinya? Yang pertama, untuk mensikapinya adalah bahwa harus saya yakinkan sahabat-sahabat bahwa punya anak 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih itu bukan sebuah prestasi. Karena marmot juga banyak anaknya, domba banyak anaknya, bukan prestasi. Jadi, dan bukan kehebatan. Bukan kehebatan orang yang punya anak, yang banyak anak, bukan merupakan, belum tentu kehebatan, belum tentu kemuliaan. Kenapa? Karena nggak sedikit orang yang depresi, stres, minta diterapi gara-gara anaknya. Padahal anaknya cuma 1, tapi nakalnya bukan main. Ada anak 2, ada anak 7, baik-baik, ada seperti itu. Jadi banyaknya anak belum tentu kemuliaan, belum dikasih anak belum tentu kehinaan. Bisa jadi dengan adanya anak hina jadi orang tuanya, gara-gara akhlak anaknya yang buruk. Bisa jadi adanya anak orang tua sakit-sakitan terus. Ada kan anak orang tua yang dipukulin oleh anaknya. Nah, jadi gak usah khawatir sahabat-sahabat bahwa banyaknya anak atau punya anak belum tentu mulia, gak punya anak belum tentu hina. Bisa jadi kita belum punya anak ini, belum dikaruniai anak, itu bisa jadi kita sedang dimuliakan sama Allah, dan bisa jadi orang yang dikasih anak sedang dihinakan sama Allah. Bisa gak? Bisa. Yang pertama. Yang kedua, untuk mensikapinya adalah yakini bahwa yang memberikan bahwa kalau misalkan mereka yang kita lihat punya anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bukan karena kehebatan dia, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, keinginan Allah. Allah memberikan rizki. Nah, anak itu kan bisa jadi rizki, tapi di dalam kurung rizki itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Punya anak ujian, belum kasih anak juga ujian. Nah, sama-sama ujiannya. Ya, jadi yakini kita belum dikasih karunia, prasangka baik sama Allah bahwa Allah masih ingin kita berbuat baik sama orang tua dan mertua. Kemudian harus berbuat baik sama suami, sama istri. Bisa jadi kalau misalkan udah punya anak, kadang-kadang suami gak terurus, istri gak terurus. Karena apa? Karena fokus ke anak yang begitu hiperaktifnya.
Mungkin sahabat pernah bertemu dengan teman yang punya anak hiperaktif sampai pusing itu. Ibunya malu kalau bertamu ke tempat orang. Kalau ada tamu juga malu anaknya. Nah, ini adalah ujian. Jadi punya anak ujian, belum dikasih anak juga ujian. Dan ingat yang kedua ini, bahwa Allah belum memberikan momongan kepada kita, itu adalah kasih sayang Allah. Allah memberikan momongan kepada dia bukan kehebatan dia punya anak 2, 3, 4, tapi karena Allah menghendaki rizki kepada dia, menghendaki memberikan anak kepada orang itu. Kemudian yang ketiga, cara mengatasinya, andai kata ada yang bilang mengejek kita, ya, orang tua, mertua, termasuk pasangan hidup, termasuk teman, saudara, kok udah lama belum punya anak, ini gimana sih? Nah, misalkan seperti itu, langsung ingat, kalau rasa sakit hati wajar sebentar aja, tapi langsung, oh iya Mbak, mudah-mudahan kita dikaruniai anak soleh soleha yang membuat kita semakin dekat ke surga. Itu jawabannya. Kita menyamakan bahwa kita yang belum dikasih sama dia yang sudah dikasih, sama di hadapan Allah, bisa ke surga, bisa ke neraka, kan gitu. Nah, dengan pemahaman itu, bahwa kita nggak merasa kalau belum dikasih anak saya minder, nggak percaya diri, dia enak ya punya anak, lebih pede, belum tentu. Nah, karena kita dan beliau yang udah punya anak itu di hadapan Allah sama. Allah nggak bakal bertanya tentang kemuliaan seseorang dari banyaknya anak dan tidak ada anaknya anak, tidak. Yang dilihat sama Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mendekat kepada Allah, mau dikasih momongan atau belum, itu yang paling mulia, tinggi harkat derajatnya. Yang ketiga. Yang keempat, doakan mereka yang mengejek kita, karena pada saat kita diejek, direndahkan, dihina gara-gara sesuatu yang bukan masalah kita. Ini masalah urusan Allah, ngasih anak kepada siapa saja. Ada yang gak mau punya anak, dikasih terus hamil, digugurin, diaborsi. Ada yang pingin anak banget, belum dikasih. Nah, ini adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, jangan berkecil hati. Semuanya adalah Allah ingin sekali bahwa kita setahun 2 tahun ingin menyiapkan diri kita, gitu ya. Karena itu yang kelima, cara mengatasinya, yakini dalam hati yang paling dalam dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Kan gak sedikit orang yang dikasih anak, hamil, gak sedikit yang jadi penyakitan, yang gak sedikit kemudian belum kuat rahimnya, belum kuat tenaganya pada saat melahirkan, terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, Allah tahu itu. Kata Allah, jangan dulu deh kamu mah, karena belum kuat rahimmu. Kan kita nggak tahu. Kemudian ke suaminya juga sama. Allah, kamu belum bagus, belum cocok dikasih karunia anak, kata Allah. Perbaiki dulu, belajar dulu untuk belajar untuk menjadi ayah nantinya. Nah, kita dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar menjadi orang tua. Maka sambil menunggu ketentuan dari Allah, itu 5 tadi ya cara mensikapinya. Sambil menunggu ketentuan Allah, kita ya wajib berikhtiar. Nah, berikhtiarnya ini dengan cara yang Islami, ya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ilmiah, yaitu dengan cara yang medis, bukan non medis, ya kan? Yang selanjutnya adalah dengan cara yang alami, ya dengan cara yang alami. Kemudian ikhtiar mah terus, ya, bagaimana caranya hubungannya di pas, bagaimana hubungannya di masa suburnya, tanggalnya tanggal berapa. Nah, itu hubungan di tempat di tanggal itu secara ikhtiarnya, secara medisnya.
kemudian gimana supaya sel telur dan sel spermanya betul-betul bagus kualitasnya dan pertemuannya di masa subur. Nah, cari masa subur yang terbetul, terbenar, jangan-jangan menghitung masa suburnya juga masih salah. Nah, ini suka jadi masalah, terus aja minum herbal yang bagus apa ya buat hamil, beli terus aja obat-obat kimia, obat herbal, padahal intinya bukan di situ secara medis. Intinya 3 secara medis. Ada pertemuan sel telur, yang kedua kualitasnya bagus semua, yang ketiga pertemuannya di masa subur, di masa ovulasi. Nah, yang kedua doa terus. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikasih, berdoanya dari lama banget, puluhan tahun berdoa minta dikasih momongan anak. Dikasihnya kapan? Dikasihnya usia puluhan tahun, kalau nggak salah 80 tahun lebih, itu dikasih baru omongan anak. Dan setiap saat berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, itu doa Nabi Ibrahim. Dikabulkannya puluhan tahun, bukan Nabi Ibrahim gak diijabah, tapi Allah masih sayang kepada Nabi Ibrahim terus supaya berdoa, karena doa itu akan dikumpulkan itu amalnya. Setiap kita doa belum sesuai yang kita harapkan, jadi amal, jadi pahala, jadi tabungan. Jadi jangan berhenti untuk berdoa suami dan istri, gitu kan, supaya nggak ada sia-sia doa itu. Nggak ada yang nggak diijabah, cuman diijabahnya 3 jenis. Yang pertama sesuai dengan harapan kita, ya Allah ingin hamil bulan ini, nah itu harapan kita kan. Tapi kata Allah jangan, bulan ini mah bahaya. Nah, jadi digantikan dengan udah jangan dulu hamil, kamu dikasih dulu motor, mobil, dikasih dulu kesehatan. Nah, digantikan pinginnya anak tapi dikasihnya kesehatan, sama terbaik menurut Allah. Nah, kemudian yang ketiga juga setiap doa kita menjadi celengan pahala buat di akhirat kelak. Jadi nggak ada sia-sia, nggak ada doa yang nggak diijabah. Nah, udhuni astajib lakum. Selanjutnya ikhtiar maksimal, kemudian doa lanjut, nggak putus asa, kemudian nggak putus asa setiap hubungan suami istri niatkan ibadah. Kadang-kadang kan ada yang seperti ini, nggak ada, bukan ada, banyak yang seperti ini. Kang katanya udah boro-boro hubungan suami istri, udah males. Ada yang gitu, udah males hubungan suami istri, kenapa? Nggak dapat hamil. Tuh, disangkanya hubungan suami istri itu tujuannya hanya untuk hamil. Ini harus dicoba saya kasih pencerahan sedikit, bahwa hubungan suami istri itu fungsinya satu, untuk membuat hormon-hormon dalam tubuh kita itu fresh, sehat. Nah, yang kedua untuk menghilangkan stres, depresi, karena ada hormon endorfin yang keluar, endorfin di dalam otak kita. Yang ketiga, hubungan suami istri itu adalah penjalinan kasih sayang. Yang keempat, itu hubungan suami istri itu dilakukan, ini ada nilai ibadahnya. Ya kan? Nah, yang keempat, yang kelima baru untuk menghasilkan memohon sama Allah diberi momongan. Jadi hubungan suami istri banyak manfaatnya, bahkan bisa mencegah penyakit stroke, jantung. Apa sebabnya? Karena orang yang stroke dan jantung banyak marah-marah, hipertensi. Maka dengan hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan islami akan mencegah dari penyakit-penyakit itu. Nah, seperti itu. Jadi lakukan terus hubungan suami istri, terutama di masa-masa ovulasi, masa-masa sedang subur. Tanya kepada ahlinya, kalau enggak tanya kepada nanti ada RB, ada Bidan Dewi, Bidan Fani, ada saya, tanya. Nah, karena tiap bulan berbeda-beda masa suburnya, nanti dihitungin lagi, bulan besok dihitungin lagi, seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang keempat, dibantu dengan beli oleh kita kepada Allah dengan apa? Dengan sholawat dan sedekah. Dengan sholawat dan sedekah. Itu, ya Allah, saya butuh uang nih, tapi saya lebih butuh, saya ingin dikasih momongan, ya Allah. Kalau engkau
menurut engkau baik, kasih momongan saya ya Allah, maka kita sedekahkan tuh uang, mau 100 ribu, 200 ribu kepada orang yang membutuhkan banget. Nah, sholawat banyakin. Kalau mau lagi ditambah, kemudian surat Maryam, surat Yusuf, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, jadi itu yang saya sampaikan. Ini senyum aja. Kalau ada yang bertanya, mau ngeledek mau enggak, yakin dia itu nggak tahu bahwa dia merasa hebat. Saya hebat nih, 3 anak saya. Dia merasa dirinya yang bikin sendiri. Disangkanya boneka anak itu. Padahal Allah yang memberi kepada dia. Jadi senyumin aja kalau ada yang merasa punya anak, kita nggak punya, diledek. Senyumin aja dan doa saat diledek, jangan marah. Doain saya ya, sambil kita berdoa. Apa aja berdoanya? Ya Allah, saya minta apa tuh, minta sama Allah karena sedang dizolimi, nggak usah sakit hati, nggak usah, karena kita tahu kita dan dia sama-sama itu dikasihnya sama Allah, seperti itu. Demikian di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata bermanfaat, boleh Anda subscribe, kemudian like, kemudian bagikan kepada banyak orang. Siapa tahu ini menjadi amal jariah buat sahabat-sahabat, buat saya, buat Anda semuanya yang membagikan solusi ini. Karena banyak sekali kan, ada yang sampai ratusan juta habis, belum dapat momongan juga, itu ya. Jadi jangan terlalu ingin banget, tapi jangan terlalu santai banget. Tetap kita usaha, tapi serahin kepada Allah. Semakin kita berserah diri kepada Allah yang Maha Tahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, maka kita akan semakin enjoy. 2 tahun belum dikasih, nikmati jalan-jalan sama istri kemana-kemana. Nanti ada suatu saat, soalnya kalau udah punya anak nanti rindu akan ngomong gini, kapan ada waktunya berdua, ini anak ngikut-ngikut mulu. Banyak yang ngomong gitu. Makanya Allah ingin sahabat yang belum dikasih momongan ini, Allah ingin suami istri ini belum dikasih momongan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4, 5 tahun, supaya semakin banyak lagi berbuat untuk berduaan terus kemana-mana. Kemudian memberikan kebaikan-kebaikan terus kepada orang tua, kepada mertua. Nanti karena orang tua kita telepon, tolong jenguk ibu sedang sakit. Aduh, ripuh nih, anak sedang sakit juga. Anak yang kedua sedang nakal-nakalnya, misalkan gitu, sedang cerewet-cerewetnya. Nah, itu sampai ibu bapaknya tidak dijenguk gara-gara anak. Terus ada lagi biasanya ngaji ya, biasanya ke taklim. Nah, gara-gara anak ada yang nyamper, "Bu, ayo kita ke majelis taklim." Aduh, maaf, gak bisa ninggalin anak tuh, gara-gara anak gak ke majelis taklim. Nah, sekarang berarti hikmahnya, kebaikannya belum dikasih anak itu, Allah ingin kita ke orang tua ngutamain, ke mertua ngutamain, kemudian berbuat terus untuk sesama, terus berbuat banyak sambil berikhtiar tadi. Insya Allah kita akan tidak pernah sakit hati. Karena tidak pernah sakit hati, maka orang ngomong apapun, karena kita tahu yang yang mengatur itu ada dalangnya, sang maha dalang, sang sutradara kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Asep Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.